kalau misalkan kita semua itu punya keinginan untuk meningkatkan pelayanan di terminal, saya yakin suatu ketika terminal di seluruh Indonesia gitu ya bisa pelayanannya sama dengan yang sekarang sudah di bandara maupun di stasiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mitra darat, kembali lagi bersama saya Agung di podcast Ngopi Terminal Tidar Magelang. Hari ini bersama kita sudah ada Pak Senewan. Beliau ini merupakan mantan pengawas satuan pelayanan terminal tipe A Pekalongan yang sekarang sudah nggak menjabat lagi, Pak ya. Iya. Udah purna bakti. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas masa purna baktinya, Pak. Selamat kembali ke masyarakat, Pak ya. Iya. Dan tentu saja ada juga Pak Aris sebagai pengawas satuan pelayanan terminal tipe A Tidar Magelang. Selamat siang, Pak Aris. Semangat pagi Mas Agus. Semangat. Tetap semangat deh. Oke. Harus semangat, Pak. Harus semangat. Hari ini kita nyantai-nyantai aja, Pak. Kita ngobrol-ngobrol seputar terminal. Mungkin bagaimana kita meningkatkan terminal-terminal tipe A yang ada di Jawa Tengah mungkin, atau inovasi-inovasi apa yang perlu kita lakukan untuk meramaikan terminal gitu, Pak. Atau mungkin dari Pak Senewan mungkin juga bisa berbagi pengalaman tentang apa saja sih yang sudah dilakukan selama menjabat di terminal tipe A Pekalongan mungkin gitu, Pak ya. Biar ilmunya nanti bisa kita ambil Mas Agus. Ya benar, Bapak. Sebelumnya udah pernah ke terminal Tidar, Pak, sebelumnya setelah wajah baru ini? Baru kali ini ke baru kali ini terminal ya. Tidar. Ya, Ya. dulu pada saat pembangunan hanya melihat dari luar saja karena pagarnya rapat, tidak boleh sama wasatol masuk. Gitu. Jadinya saya hanya di luar saja. Iya. Mungkin setelah melihat terminal kita yang sekarang, terminal Tidar, mungkin gimana nih, Pak, pendapatnya tentang terminal tipe Tidar yang sekarang? Iya, menurut saya terminal Tidar dibangun dengan sangat-sangat bagus ya, dengan tata letak atau pengaturan ruang yang sangat detail, meskipun itu sangat terbatas tapi dibuat sedemikian rupa sehingga bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan yang diperlukan di terminal gitu. Dan kayak ini dulu Mas Aris ikut cawe-cawe terus kali ya. Oh, harus. Gitu ya. Mengawasi, Pak ya. Iya, tadi saya lihat begitu masuk, terus saya lihat di ruang tunggu, ruang pelayanan, asik sekali. Okay. Terus tiba-tiba saya dengar nggak ada orangnya tapi ada suara yang menyebutkan kendaraan datang. Wah, mantap. Tak tanya-tanya sama wasatol, ternyata itu sudah sistem ya. Oh, sistem. Luar biasa. Luar biasa, Pak ya. Iya, saya pikir tadi ada petugasnya, apa announcer atau apa, enggak ada ternyata itu. Itu sudah sistem gitu Mas, sistemnya. Sudah itu Pak Senewan. Itu kan dulu diskus kita juga. Oh, pura-pura nggak tahu nih, Pak. Itu kan dulu diskus kita juga. Gitu. Iya. Jadi ini merupakan terminal yang mungkin barangkali seluruh Indonesia tidak ada yang punya sistem pengawasan kedatangan bis. Begitu datang langsung di-announcer oleh sistem, dan kayaknya seluruh Indonesia baru ini Tidar untuk gitu terminal, ya. Pak ya. Iya. Baru di Tidar aja gitu. Kalau di stasiun maupun di bandara kan sudah ya. Iya. Bahkan kalau bandara kan sudah lama ya, sejak ada perubahan itu kan sudah seperti itu. Iya, Tapi iya. saya melihat Tidar ini ya sangat-sangat inovatif. Iya. Sangat inovatif. Sehingga pekerjaan-pekerjaan petugas itu bisa dipermudah ini oleh adanya pemanfaatan kemajuan teknologi. Dan ini mungkin perlu menjadi perhatian bapak-bapak yang di atas sana, untuk setidaknya ada perubahan di beberapa terminal yang mungkin yang sudah dibangun di era kepemimpinan Pak Budi Karya ya, khususnya terminal. Kalau misalkan mungkin Jawa Tengah dulu lah, ya Jawa Tengah ada berapa yang dibangun kemarin? Cepu. Kemarin Cepu, terus kemudian Tidar, Wonosobo, Kebumen, Purworejo, Tingkir. Iya. Itu kalau misalkan dijadikan pilot project dengan sistem yang Mas Aris siapkan gitu ya, kayaknya keren Jawa Tengah. Benar. Iya. Oke.
Mungkin bisa diceritakan Pak sebenarnya sistem yang dikembangkan itu seperti apa sih Pak yang sudah ada di terminal Pak? Jadi ceritanya gini Mas Agung. Oke, Mungkin Pak. dulu itu latar belakang kenapa kita bikin sistem ini. Jadi salah satunya itu terjadinya kecelakaan di Sandoyo. Iya. Itu yang di Cipali itu dulu berapa 12 orang 12 yang orang. meninggal ya. 12 orang yang meninggal itu dulu dari situ saya terus terang sempat deg-degan. Iya. Deg-degan itu dalam artian kita tidak tahu nih kendaraan yang kecelakaan ini layak jalan atau tidak layak jalan. Jadi pada waktu masuk terminal pun kita juga nggak selama ini di sistem yang sudah beroperasi sekarang, yaitu secara nasional itu nggak diketahui ini dia layak jalan atau tidaknya. Iya. Jadi kita hanya tahu nanti berapa sih jumlah produksinya ya, Iya. penumpangnya berapa, terus kemudian nanti masuk di terminalnya jam berapa udah. Tetapi ketika masuk di terminal, petugas itu nggak mengetahui, Iya. nggak mengetahui layak jalan tidaknya itu nggak. Sehingga akhirnya dari situ jangan sampai kejadian ini nanti seperti yang di pelabuhan ini Ketapang. Gilimanuk. Dulu Pak siapa itu saya lupa. Karena adanya kecelakaan kapal itu akhirnya wasatpelnya. Iya. Wasatpelnya ini yang kena gitu kan ya. Dari situ sehingga kita membuat terpacu untuk bikin satu sistem yang bisa memudahkan semuanya. Iya. Jadi sistem yang kita kembangkan, Mas Haris, mungkin coba kita tampilin dikit deh biar Mas Newan itu juga tahu nih sistem yang kita kembangkan itu seperti apa. Karena ini dulu juga ini saya sering discuss. Iya. Beliau ini senior saya kalau dulu zaman kita di ALL, di SCTD ya. Beliau senior saya, terus kemudian kita juga sudah kenal lama gitu kan. Saya sering kalau punya inovasi atau apa gitu, saya ceritakan ke beliau dan selalu mendapat masukan. Termasuk salah satu yang diceritakan tadi, tambahin announcer bisa nggak? Oh gampang, nah, itu kan. Masalahnya announcernya di saya dulu yang ada, cuman masih manual, semi manual lah. Karena tambahin announcer gampang lah itu kan. Termasuk seperti ini contohnya ini di sistem kita itu tak beri nama simpanan ya, sistem informasi pelayanan terminal tidar. Begitu di sistem kita ini sekarang semuanya udah otomatis Mas Agung. Nah ini dari jam 00:01 gitu ya 1 menit itu sampai sekarang udah ada 200 frekuensinya 232 bis yang masuk. Terus kemudian ada kalau jumlah itu ada 166 kalau volumenya bisnya. Oh, anunya ya, itu ya, per nama bisnya ya maksudnya ya? Iya, jadi karena dia ada yang bolak-balik. Iya, ada yang bolak-balik masuk terminal. Yang sudah lebih dari sekali masuk Iya. terminal, betul. Nah ini begitu ada penambahan, dia juga otomatis begitu ada bis masuk, secara otomatis juga langsung ketahuan. Nah ini kelihatannya yang sistem seperti ini juga Baru pertama. ya, ya kita kan pengen memudahkan semuanya. Iya. Konsepnya itu sebenarnya gini, konsepnya itu bagaimana kita bisa, saya sebagai seorang kepala terminal itu bisa melakukan monitoring dan controlling terminal itu dengan gampang dan mudah. On time. Ya, real time lah, real time itu monitoring, itu ya. controlling itu dengan gampang. Jadi kalau monitoring kan seperti ini di sistem kita juga sudah ada. Jadi kita udah banyak CCTV juga di sini. Ketika saya mau mengawasi monitoring untuk apakah dia di ruang tunggu, terus kemudian apakah dia di jalur keberangkatan, ataukah nanti di jalur kedatangan dan lain-lain, ini kita dengan gampang melakukan monitoringnya. Nah terus kalau controllingnya yang seperti ini di sistem kita juga sudah ada. Sebagai contoh ini di sistem kita. Ini begitu kendaraan masuk ke terminal tidar, itu langsung dia ketahuan kendaraan tersebut layak jalan atau tidak layak jalan. Ini indikatornya ada 2 nih, dia dari KPS dan DWE-nya. Ini kalau yang hijau-hijau ini, dia aktif, dia masih berlaku, dia masih layak jalan. Ya. Secara administrasi dia layak jalan itu paling enggak. Misalkan ini juga, misalkan di jalan kita tuh ada masalah, itu nggak ada masalah. Yeah. Tetapi kalau ketika misalkan yang ini, yang merah-merah ini ya, kita dengan gampang, oh ini nggak layak jalan, ya udah, paling tidak ada tindakan dari situ. Sebagai contoh nih, kita peringatkan. Iya. Jadi semuanya di tempat kita
sudah by system. Benar Bapak. Dan ini nanti bisa dibuat reportnya juga semuanya bisa. Itu kalau yang merah ada peringatan gitu, apakah ada ininya juga sudah? Apa namanya? Format untuk teguran Ada. dari Dari terminal. kita sudah ada, di terminal sudah ada, format peringatannya sudah ada. Jadi nanti bentuknya juga sudah baku gitu, tinggal nanti petugas kita termasuk PPNS kita nanti yang menindak itu Mas. Oh gitu. Jadi kalau misalkan pada saat hari itu terdeteksi menjadi merah misalkan gitu, otomatis nanti petugas PPNS melakukan pemeriksaan Iya. dan juga memberikan peringatan langsung gitu. Iya. Iya, benar Bapak. Jadi kalau misalkan selama ini kan kaitan dengan ramcek ya. Ramcek itu harapannya kan semua nih. Nah, tempat kita saya khususkan dulu yang nggak layak jalan. Yang merah-merah itu. Iya, yang merah-merah ini khusus kita ramcek dulu karena ini kan kaitan dari sisi hukum ya. Iya. Yang dari sisi hukum itu paling tidak kan yang tidak layak jalan itu yang apa namanya harus kita utamakan. Iya. Walaupun semuanya kan mungkin semuanya harus di ramcek. Tetapi tetap kita upayakan supaya karena keterbatasan petugas juga. Jadi yang kita utamakan nanti yang nggak layak jalan. Yang nggak layak jalan. Dan ini dengan sistem yang kita kembangkan ya menjadi sangat mudah. Jadi memang sistem yang kita kembangkan itu bagaimana caranya ini bisa mendukung para petugas dan mereka semuanya nanti akan lebih mudah dalam menjalankan tugasnya. Iya. Mungkin izin menambahkan juga Bapak, ini nggak cuma petugas juga dimudahkan Bapak, tetapi para penumpang yang lagi menunggu bus di terminal kita juga dimudahkan karena di sana sudah kelihatan bus-bus apa aja yang sudah tersedia di terminal kita Bapak. Iya, Nah, sudah ada di tempat kita kan sudah ada monitor ya. iya benar, Kita di udah ada monitor. monitor 3. Monitornya aja. Iya, di Jadi monitor. kepastian penumpang itu sangat-sangat ini ya. Iya, iya, ya paling enggak begitu. Paling tidak seluruh kendaraan yang ada di terminal itu sudah terinformasikan dengan baik. Iya, melalui Termasuk monitor ya. Pak. Melalui monitor, mereka juga bisa mengetahui kedatangan jamnya berapa. Terus kemudian nanti kalau yang pengen tahu keberangkatannya jam berapa juga mereka juga tercatat semua juga. Ada sudah. Ada. Gitu. Jadi nah, itu misalkan kita pengen tahu berapa lama headway-nya atau berapa udah kelihatan. Ada yang melintas, ada yang ini. Semuanya sudah terdatabase dengan baik. Iya. Jadi sebenarnya kalau konsep ini, saya sebenarnya cita-citanya nasional, Mas. Wih, luar biasa. Harapan kita. Harapan, Wasatpol cita-citanya nasional. kekecualian itu ya. Jadi kalau harapan saya sebenarnya kalau mimpinya itu besar, tapi apakah ini bisa nanti diterapkan atau disetujui tidak tahu saya. Tapi kalau dengan konsep ini kita bisa melakukan monitoring dan controlling itu dengan gampang dimanapun kapanpun. Kalau ini misalkan diterapkan di terminal Tidar, ya sangat gampang. Kita kalau melakukan monitoring, controlling untuk satu terminal gampang. Kalau ini diterapkan misalkan di BPT di Jateng, misalkan nih mau izin Pak Kepala Balai itu mau melakukan monitoring, controlling untuk 18 terminal di seluruh Jawa Tengah, gampang banget. Termasuk mau mengetahui kinerjanya seperti apa, ya sangat gampang. Gitu ya. Termasuk misalkan mau mengetahui berapa perharinya produksinya seperti apa, kalau kita mau buat satu report yang baku, yang standar, tim gampang. Bukan sebenarnya kalau dengan by system ini sangat-sangat memudahkan ya. Terus Pak Aris, kalau misal kita ini kan kadang menghadapi fluktuasi pelayanan yang pada hari libur maupun hari-hari libur besar ya gitu. Bagaimana sistem tadi membaca untuk kendaraan yang tidak terdata di database? Ada anunya. Jadi kan sistemnya itu kan kita yang masuk hakikatnya ya, yang masuk ke terminal Tidar itu kan hampir semuanya sama. Jadi ya kendaraannya itu aja sih. Tetapi kan paling tidak mereka yang misalkan mereka kan memiliki izin trayek dulu pasti. Dan database kita itu semuanya sudah connect dengan Spionam. Sudah. Sudah semuanya sudah connect dengan Spionam sehingga ketika menentukan kendaraan itu layak jalan tidaknya itu misalkan terkait dengan KPS. Itu KPS itu sudah terkonek dengan Spionamnya Direktorat Angkutan. Jadi
bukan data mengada-ada istilahnya. Enggak, itu Memang datanya sudah- database-nya udah connect dengan real Spion di 6. sana, gitu. Terus kemudian kalau yang KIR itu sudah connect ke Blue E. Wes, Jadi sudah connect ke Blue E. Jadi nggak ini Nggak- apa namanya? nggak ada data keliru Enggak, kecuali ya dari sananya. dari sananya memang keliru. Karena di kasusnya ada seperti itu. Oh gitu. Iya, jadi kadang-kadang kalau di kabupaten kota itu mereka terutama kaitan dengan Blue E. Kaitan dengan Blue E ini itu kan sistemnya itu kadang-kadang kan ngirimnya itu telat. Yang dari kabupaten kota itu mereka ngirimnya telat sehingga nggak masuk database-nya. Ya, sehingga kasus itu banyak terutama yang plat apa ya Mas Faris ya? Plat S ya. Mojokertonan itu banyak. Mereka udah di-KIR, udah di-KIR sementara database-nya itu belum masuk. Oh, berarti Di Blue E-nya. inputting datanya tidak dilakukan. Iya, jadi tidak ada refreshing data, tidak ada refreshing data dari pengujian yang di Mojokerto ke Blue E-nya Jakarta. Iya. Harusnya pernah saya tanya karena alasannya adalah karena smart-nya ya, kartu ininya ya, menghabiskan stok ini, menghabiskan stok stiker. Nah harusnya itu nggak ini, tapi ya ada, memang kasus seperti itu ada, dan itu database-nya kan akhirnya jadinya nggak bener. Di lapangan dia like jalan, sementara di informasinya di data Blue E-nya itu belum di apa namanya segarkan. Ngomong-ngomong, Pak Wasatpol sudah mempromosikan atau melakukan semacam seminar atau apa dengan pimpinan terkait dengan program ini. Kalau ini kita sudah coba berikan masukan ya ke pimpinan mungkin termasuk ke beberapa direktur. Secara konsep mereka setuju. Tapi kegiatan tahun ini informasinya nanti juga sudah ada TOS. TOS itu rencananya mau juga dioperasionalkan kembali. Oh gitu. Dioperasionalkan kembali dan itu sudah ada pemenangnya. Itu mungkin nanti kita tunggu aja. TOS itu sistem pendataannya toh? Ya, TOS itu yang dulu pernah dibangun beberapa tahun yang lalu ya, Terminal Operating System. Mungkin sistemnya juga apakah hampir sama seperti Siasati atau seperti saya juga belum tahu. Tapi yang kita kembangkan, ini misalkan seperti sistem yang kita kembangkan sendiri, itu tidak akan mempengaruhi sistem-sistem yang sudah ada. Kalau ini bergabungnya di Siasati. Kalau ini jadi misalkan ini, sekarang kan saya konekkan dengan Siasati. Karena yang resmi itu kan sekarang Siasati. Iya, Siasati terus Mitra Darat. Ini yang resmi. Jadi di satu sistem kita itu secara otomatis, nih misalkan ketika saya ngetik yang di database, baik itu di inputting ataupun mungkin di data kendaraan keluar, ketika saya nginput itu secara otomatis juga dia langsung nginput juga di Siasati. Jadi tidak ada double kerja. Nah terus kemudian kalau misalkan yang terkait dengan Ramsek, misalkan memakai sistem kita juga secara otomatis dia langsung masuk di Mitra Darat. Di datanya itu. Iya. Jadi zaman sekarang itu nggak sulit sih. Gitu. Misalkan kita mau integrasikan dan lainnya nggak sulit. Jadi seandainya suatu ketika ada perubahan penggunaan aplikasi yang dipergunakan di masing-masing satpol, ini juga bisa dimigrasikan. Bisa. Termasuk misalkan nanti di TOS-nya mungkin udah beroperasi, saya konekkan dengan TOS bisa. Oh gitu. Nggak sulit. Artinya ya. tidak sia-sia yang sudah disiapkan. Enggak. Insya Allah enggak ada sia-sia. Oh gitu. Iya, termasuk ini dalam waktu dekat kita juga baru bangun sistem, Mas. Jadi terkait dengan etiketing. Etiketing. Iya, Apalagi etiketing. itu. Pokoknya ini terminati dari Banyak inovasinya Pak ya. nanti kalau kita ngomong gitu nah cara masuk. Bukan, kita nyoba kekinian lah. Zaman sekarang itu kan mohon izin Mas, karena kita udah kaitan dengan digitalisasi itu kan sudah sesuatu yang sudah seharusnya ya. Nah ini terminati dari ini bagaimana caranya kita tetap menyesuaikan dengan zamannya. Termasuk ini ke depan kita akan melakukan untuk etiketing. Kemarin saya sempat juga dengar di Lebih Panjang itu sudah ada kaitan dengan etiketing. Iya. Kemarin di diskusi grup itu juga saya sempat mengusulkan ke Pak Direktur itu katanya boleh enggak nanti kita
kita usulkan bareng-bareng untuk studi tiru atau studi banding di terminal Libur Panjang. Ya harapan kita bisa belajar di sana. Tetapi, nah itu saya dapat informasi, memang kalau di sana itu dulu dapat bantuan dari Korea. Dapat bantuan dari Korea kalau di Libur Panjang sama terminal mana ya, Jakarta 1 kok. Ada anggaran lah ya kalau itu. Nah kalau ini enggak, kalau yang di terminal Tidar ini kita enggak ada dapat anggaran dari manapun. Jadi kita nyoba gandeng swasta gitu ya. Gandeng swasta kita ajak untuk mengembangkan sistemnya di sini. Jadi kalau yang etiketing yang kita kembangkan di terminal Tidar itu nantinya satu, ini tidak hanya untuk angkutan penumpang orang, tidak hanya untuk bis-bis enggak, tapi bisa juga digunakan untuk wisata. Jadi double kalau yang di tempat kita. Udah kita bangun sih, prosesnya mungkin sekitar 80%. 80%. 80%, udah 80%. Kalau sudah etiketing itu nanti tiket yang keluar dari apa istilahnya kayak semacam alat printing itu. Jadi kayak kalau seperti di bandara kita pas waktu kayak di kereta api ya. Di kereta api. Naik kereta api mungkin kayak digambil ya kereta api semuanya lah. Tinggal kita cetak. Ya tinggal nanti mungkin konsepnya bisa ke sana juga. Tapi kalau yang ini kan saya baru berpikir aja kemarin, maksudnya sekarang itu tiap-tiap PU kan sebenarnya sudah punya aplikasi. Kita dan etiketing udah punya. Misalkan kayak Rosalia Indah atau Handoyo atau mungkin yang beli lewat Traveloka atau mungkin Redbus dan lain-lain. Itu mereka udah bisa juga. Tapi terminal Tidar ini menyediakan etiketing ini nantinya ini khusus bis-bis atau mungkin penumpang yang akan menggunakan terminal Tidar. Jadi yang akan menggunakan terminal Tidar, misalkan ketika nyari misalkan AG-nya nggak ada, mungkin udah tutup jam lain-lain, mereka bisa langsung pesan lewat website kita nanti. Luar biasa. Termasuk misalkan nih saya mau ke misalkan Nepal Van Java, gitu ya. Angkutan yang ke sana apa saja nih? Kalau nggak ada, misalkan alternatif lain pakainya Grab misalkan itu ya. Grab itu tarifnya berapa? Udah ada. Jadi sistemnya itu terpadu. Tidak hanya terkait dengan angkutan umum, tetapi juga sudah kita bagaimana di terminal Tidar itu mendukung wisata yang ada di Magelang dan sekitarnya. Nah, dengan adanya etiket tadi, itu calon penumpang tuh gratis, maksudnya menggunakan sistem itu atau ada tambahan kos? Oh nggak ada. Nggak ada. Itu kaitan dengan sistem itu mereka gratis. Gratis ya? Iya. Barangkali kalau begitu dia ngeprint terus misalkan tambah biaya Ngeprint operasional gitu ya, setengah misalkan enggak, gitu kan, enggak. Kayak kita pakai kris itu kan bayar Iya, kan? iya. Itu Enggak. Nanti sistemnya enggak. Nanti saya kerjasama dengan PO. Gitu. Kerjasama dengan PO yang mungkin termasuk ini kan saya sistemnya nanti, jadi kalau misalnya kadang-kadang sempat dulu ada kebingungan nanti rekeningnya ditambung di mana gitu ya. Kebetulan terminal Tidar sudah membuat koperasi. Jadi nanti koperasi ini yang akan kerjasama dengan PO. PO. Iya, jadi dengan PO ini akan kerjasama dengan PO sehingga nanti akan memudahkan transaksinya dan lain-lain. Jadi rekening penampungnya itu nanti ada di koperasi. Tinggal koperasi ini nanti perjanjiannya nih misalkan dengan Rosin, terus kemudian dengan Handoyo, apa mungkin PO yang kerjasama dengan kita terkait untuk penyediaan tiket melalui tiketing online dari terminal Tidar. Gitu. Jadi nanti ini tidak akan mengganggu kegiatannya agen juga tidak mengganggu kaitan dengan PO juga enggak. Jadi kita kaitan dengan ini bagaimana kita bisa memudahkan para penumpang. Para penumpang baik itu dia para penumpang dalam ini yang menggunakan angkutan umum maupun wisatawan. Gitu. Jadi paling tidak di sistem kita juga sudah ada. Sudah ada, Mas Faris coba sedikit aja gambarannya. Walaupun ini belum jadi, sudah ada ininya sih. Nah ini namanya kita Mubeng Magelang gitu ya. Nah jadi kalau misalkan kita mau ke Borobudur, mau ke Nepal Van Java dan lain-lain, semua nanti misalkan dari Magelang, orang itu dari Magelang akan gampang.
Mau ke Ketep misalkan gitu. Ya. Habis berapa sih nanti? Kesana juga naik apa saja. Nah ini kita pelan-pelan. Jadi benar-benar di terminal itu nanti kita berfungsi tidak hanya sekedar kita melakukan pelayanan pengawasan bis ataupun penumpang, iya. enggak. Tetapi kita juga bagaimana kita supporting juga terhadap wisata, terutama terkait dengan penyedia angkutannya. Iya. Cuma kendalanya sekarang itu kan para wisatawan itu kan pengennya dia kan saya pengennya ada yang jadwal pasti. Iya. Nah ini kendalanya di situ. Tapi nanti kita pelan-pelan bagaimana caranya melalui sistem ini nanti kita akan mempermudah Di sini masyarakat. banyak wisatawan yang datangnya itu menggunakan bis Banyak, akap banyak. Terutama yang ini pengen naik gunung. Banyak kalau yang naik gunung itu kadang-kadang pas bulan-bulan ramai ya Mas Faris ya Mas Ano. Kadang-kadang nginep di sini juga. Oh gitu. Ada informasi untuk hiking, maksudnya itu Di sini nanti kita sediakan Oh, di sistem kita ya. Berarti sudah mencoba kerjasama dengan dinas terkait yang terkait. Iya, kebetulan saya juga kerjasama dengan pariwisata Kota Magelang. Banyak Mas ini mohon petunjuk. Tapi paling enggak kita dulu sering diskus Mas Agung. Kita sering diskus dengan Pak Senewan ini apa sih yang bisa kita kembangkan di terminal. Dan banyak sekarang juga bagaimana caranya membuat penumpang lebih nyaman. Kita ada pojok musik. Iya, ada pojok musik. Terus Pojok musiknya itu di sana tuh. iya, paling nanti kita main lagi. Ya, Jam berapa biasanya mulai? Kita paling nanti jadi pas pada padat. Nanti kalau pagi ya jam 9 sampai jam 11 gitu. Oh gitu. Nanti kalau sore kalau kadang-kadang jam 2 sampai jam 5 jam tergantung ini juga. Kalau di di Gambir lantai 2 itu kan kalau sudah ada Argo Bromo, Argo yang ke timur gitu kan, ramai itu kan bergiliran tuh. Iya. Otomatis lagunya langsung. Nah, kalau mereka kan pakai live musik ya. Nah, terus terang ini karena kita ngirit biaya, kita pakainya karaoke. Iya, tapi seluruh penumpang bisa. Penumpang bisa menggunakan itu. Nanti mungkin Mas Nan kita ajak coba ya. Sebenarnya udah ada bule juga Pak yang nyanyi di sini ya. Mas Agung terkenal jadi gara-gara bule. Langsung belajar bahasa Inggris dia. Dia udah lancar. Udah lancar nih bahasa Inggrisnya. Jadi banyak teman-teman kita yang udah lancar di sini yang pasti seluruh petugas kita paksa Mas. Nggak ada yang nganggur itu nggak ada. Nggak ada yang nganggur. Sekarang sekarang saya udah mulai 50 itu kan saatnya kaderisasi. Iya. Kaderisasi ini caranya saya mendidik junior-juniornya saya ini supaya mereka nanti lebih pintar dari kita. Harus itu. Nah, kita biasakan pokoknya ya kita berkreasi terus. Kita nggak hanya di sini, nggak hanya di sistem, nggak. Tetapi kan mau izin Mas Newan, kita tuh udah punya visi misi. Visi misi kita itu ada 3 visinya. Mas Faris coba ditampilkan dikit ya biar tahu juga. Visi yang pertama itu 1, saya itu pengen Terminal Tidar ini bisa menjadi pusat kegiatan. Pusat kegiatan, dan ini visi misi kita udah tercantum di ini Mas, di website kita. Nah, pertama kali juga saya tuh pengen mewujudkan pelayanan prima dulu di Terminal Tidar. Jadi benar-benar saat mau izin sekarang itu kita baru jadi sales Mas. Saya itu baru jadi sales mempromosikan Terminal Tidar itu kemana-mana. Bagaimana kita memperkenalkan wajah baru Terminal Tidar itu dengan berbagai event ini, harapan kita benar-benar bisa merubah branding terminal. Ini Mas Wasatpel harus dokumentasikan dengan detail. Jadi barangkali kalau suatu ketika diminta pimpinan untuk memberikan semacam wejangan untuk kegiatan ini itu koordinasinya dengan siapa saja. Kan itu kan tidak bisa dilakukan dengan spontan gitu ya. Harus dengan bertahap. Nah, kalau misalkan tidak tahu koordinasinya dengan siapa kan tetap nggak bisa. Iya. Nah, contoh misal aja kalau dulu saya
pada saat mau mengadakan kegiatan pasar murah misalkan gitu. Ternyata masing-masing daerah kan beda-beda gitu kan. Kita pikir koordinasinya dulu cukup dengan Bulog langsung. Ternyata Bulog tidak bisa memberikan izin kalau tidak ada rekomendasi dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian kalau yang tidak ada Dinas Ketahanan Pangan gitu. Nah, ini makanya mungkin karena saya lihat di Tidar ini sudah banyak sekali event-event yang melibatkan stakeholder itu. Saya kira juga perlu didokumentasi, Mas. Artinya manakala nanti suatu ketika ada teman-teman atau bahkan how to manage terminal itu jenengan sudah punya, kalau mau ada kegiatan ini begini koordinasinya. Manajemen terminalnya gimana gitu iya. ya. Kalau manajemen terminal kan intern ini kan kalau misalkan pas ada kegiatan-kegiatan semacam itu. Saya kira itu perlu, Mas gitu. Siap. Kita udah juga ini, Mas, jadi kemarin baru rapat kemarin ya. Satu tahun pas. Saya 1 tahun pas menjabat jadi kepala terminal. Iya. Jadi kan saya pengen semuanya saya ada satu dokumentasi yang baik. Jadi kemarin saya sudah sampaikan kepada teman-teman, Mas Agung, tolong buat video kaleidoskop. Jadi kaleidoskop nanti dari 1 September itu sampai dengan 31 Agustus. 31 atau 30 Mas Agung? 31 kalau Agustus. Nah, Agustus. Jadi paling enggak saya minta nanti per tahunnya itu 1 tahun pertama saya jabat, ini. Nanti misalkan 1 tahun, 2 tahun saya jabat ini, 3 tahun ini. Jadi paling enggak dengan adanya dokumentasi yang baik ini bisa menjadi pelajaran untuk junior saya atau penerus-penerus saya. Termasuk semuanya nanti kita upload, kita tampilkan di website kita. Tapi memang beda. Artinya begini, bahwa di terminal lain mungkin dari segi operasional ya mereka lebih tajam gitu ya. Tapi kalau di Tidar ini kan selain operasionalnya yang secara fisik dipertajam, tapi peningkatan pemanfaatan teknologinya juga sangat-sangat meningkat gitu loh. Dan tidak ada di tempat lain memang. Ya, makanya kalau wasatpelnya itu sedikit busung dada wajar aja gitu karena memang saya nggak busung dada kalau gini aja, saya nunduk. Artinya ya ini mudah-mudahan kalau misalkan ada teman-teman yang membaca di kita posket kita gitu ya dari posket di Terminal Tidar menjadi terinspirasi juga gitu ya, mudah-mudahan. Karena memang yang selama ini terjadi kan terminal atau wasatpel itu kan menerima apa yang menjadi kebijakan dari pimpinan ya gitu ya. Tapi jarang yang punya ID besar yang ada di Tidar ini. Gitu. Makanya mudah-mudahan Mas Aris selalu sehat nih. Amin. Gitu. Jadi tunggu Mas sehat-sehat. Setiap hari selalu ada saja yang begitu suara telinga nging, hidungnya ini gitu kan. Gitu. Ya kadang-kadang ini terus terang aja kadang-kadang mohon izin Mas. Saya terinspirasi dengan Pak Jonan. Iya. Pak Jonan itu mungkin bagi para mitra darat semua di seluruh Indonesia ya. Pak Jonan itu bisa merubah wajah kereta api. Tidak hanya di modanya, di kereta apinya, stasiunnya juga. Sekarang zaman dulu seperti apa, sekarang orang itu nggak usah diceritain juga udah tahu. Kereta luar biasa. Betul. Ada pemisah antara pelayanan di darat dan pelayanan di atas dan semuanya itu sudah luar biasa Pak Jonan. Iya. Ini terus terang menginspirasi saya. Pak Jonan itu padahal bukan orang transport. Dia itu akuntan kalau nggak salah. Salah apa benar nggak tahu. Tapi dulu pernah diperbankan juga. Tapi beliau bisa merubah wajah kereta api itu seperti apa dan sekarang menjadi luar biasa. Bahkan sampai masalah aset pun terakomodir. Iya itu luar biasa. Sekarang ya kadang-kadang di hati ya Mas Agung ya. Jelek-jelek gini saya orang transport dari D3, D4 sampai S2 itu jurusannya transportasi gitu kan ya.
masa nggak bisa niru Pak Jonan kan gitu. Di skop terminal dulu lah kita coba. Iya, paling enggak di skop terminal dulu, nggak usah jauh-jauh di terminal Tidar dulu. Nah ya itu makanya Di terminal. karena selama ini kita perhatikan apa kepala terminal itu ya hanya melaksanakan perintah dari pimpinan. Ya. Idenya yang seperti apa Wasatpel Tidar ini jarang sekali. Iya. Ya mudah-mudahan ini pengembangan apa IT-nya juga gitu selalu tetap berjalan dan segera bisa diakomodir oleh pimpinan. Gitu. Amin. Ya minimal kalau misalkan terrealisasi di sini bener nggak toh bisa berjalan dengan baik gitu misalkan. Iya. Harapannya besok kalau misalkan Pak Dirjen bisa ke sini bisa di apa namanya promosikan lagi gitu. Siap. Biar langsung tertarik gitu loh. Nanti dikira kita busung dada apa enggak nih? Ya udah. Artinya itu tadi kan memang enggak ada. Saya temukan terminal dimanapun yang idenya sebesar Mas Aris enggak ada. Menginspirasi juga mungkin. Buat Iya, saya pun gitu. menginspirasi juga sosok Betul, Pak Aris. ya, kalau saya masih sebatas bagaimana menjaga kebersihan lingkungan terminal. Iya. Gitu. Terus mencoba hal-hal sederhana yang bisa meringankan pekerjaan teman-teman. Itu sudah kita lakukan gitu loh. Tapi kalau loncatannya Mas Aris kan langsung masuk ke sistemnya lah. Saya kan nggak bisa gitu loh. Ini yang bedanya di Sistem situ. untuk entertain atau hiburannya juga Pak ya. Iya, gitu. Gitu. Tapi ya kalau secara umum di terminal apa namanya di Jawa Tengah ya itu ada beberapa wasatpel yang punya ide untuk meningkatkan pelayanan terminal sudah banyak ya itu. Nah, ini perlu sebenarnya tinggal di apa kuatkan saja mereka langsung bisa aktif itu. Nah, karena anak-anak muda banyak ya yang khususnya yang terminal-terminal baru dibangun ya. Itu rata-rata mereka memiliki ide-ide tertentu untuk apa memanfaatkan fungsi terminal selain untuk pelayanan gitu. Itu sudah berjalan ya. Tinggal pengembangannya. Ya itu tinggal pengembangan. Pengembangan sama pembinaan dan dorongan. betul. Asik itu nanti kalau mungkin di terminal ada dana operasional sama dana ini pemeliharaan keren lagi. Itu yang masih aktif itu yang merasakan saya. Kalau ini bisik-bisik aja lah. Itu Mas ya. Oke Bapak. Tapi asik sih kita sekali-kali kita ngobrol dengan apa namanya yang sudah punya pengalaman ngelola terminal dulu gitu ya. Jadi paling nggak juga Mas Agung ini paling nggak dengan yang kita kembangkan seperti ini kita minta masukan ke beliau juga. Iya Bapak. Kira-kira apa yang harus kita lakukan lagi nih Mas untuk meningkatkan terminal, fungsi terminal. Ke depan pemanfaatan terminal Tidar sebagai mixed use ya itu bisa terwujud Mas Haris. Amin. Dan ini sangat-sangat jarang terjadi karena yang lain kan terminal besar yang bisa mengcover seluruh apa perjalanan di beberapa apa namanya provinsi bahkan gitu ya. Contohnya kayak yang di mana Surabaya misalkan gitu. Terus kalau sekarang di Jakarta sudah terpecah beberapa, ada di terminal mana Kalideres dari barat ke timur ada terminal Pulau Gebang, di selatan ada terminal apa itu Pondok Cabe dan sebagainya. Kampung Rambutan. Rambutan gitu. Jadi di Tidar ini yang kebetulan relatif nyaman tempatnya gitu, ya toh. Akapnya ada, AKDP-nya ada, angkotnya ada. Ini sebagai apa namanya contoh pelayanan yang terpadu ya, termasuk nanti mungkin bisa pariwisatanya mungkin bisa masuk. Minimalnya mau apa ya istilah tadi tempat berhentinya di sini untuk pelayanan selanjutnya dengan kendaraan yang lain kan gitu kan. Itu. Oh nggak lupa Mas, kita juga nanti mau narik VW Borobudur. VW Borobudur. VW Borobudur nanti naiknya dari sini. Dari gitu. sini. Kita punya transit point di sini nanti. Gitu. Termasuk kan konsep yang kita kembangkan kan salah satunya bagaimana memudahkan penumpang ya. Di belakangnya Mas Newan kan agen, terus kemudian ruang tunggu, ruang keberangkatan itu berdekatan semua. Kadang-kadang kan ada nih yang terminal itu antara agennya, ruang tunggunya, terus jalur keberangkatannya ini jauh.
banyak itu. banyak. Banyak yang seperti itu membuat orang nggak nyaman. Jadi kemarin itu kan ada konsep zonasi, di mana zona kedatangan calon penumpang untuk membeli tiket dan sebagainya itu, terus nanti sambil menunggu itu harus melalui UMKM dan sebagainya, gitu kan, sehingga harapannya kan kalau kita lihat contoh saja kalau kita jalan di Bandar Udara Ngurah Rai, itu sebenarnya kalau kita datang terus ke check in terus nanti sampai ke ruang tunggu itu Dekat garisnya ya, cuma ya. lurus, Tapi diputarkan dulu ya, tapi diputar jauh gitu loh. supaya UMKM-nya jalan. Itu. Nah, cuman kalau di terminal mungkin barangkali karena waktu tunggunya tidak selama yang di bandara, itu kita harus buat konsep bagaimana mereka merasa nyaman, tidak terganggu dengan orang-orang yang di sini saja sudah luar biasa. Ini namanya gitu. Nah sekarang ini mohon izin, di belakang jenengan ini ruang tunggunya kan kita buat senyaman mungkin. Terus kemudian jalur keberangkatannya ini mereka tinggal milih aja. Jadi kita sekarang sudah semua masukkan angkot, AKDP, AKAP, itu semuanya di dalam satu jalur keberangkatan. Oh gitu, Iya. dibagi-bagi sudah. Enggak ada. Kenapa saya pengen melakukan ini? Karena saya pengen mempermudah. Oh gitu. Iya. Jadi saya pengen mempermudah penumpang. Para penumpang ini kan mereka kan macam-macam. Mungkin apakah mereka mau naik AKDP ataukah angkot ataukah AKAP. Milihnya itu tinggal dari jalur keberangkatan, udah lihat bisnya, udah melihat kendaraannya. Jadi benar-benar saya pengen membuat sesuatu yang segalanya sesuatu lebih mudah. Jadi tidak ada kaplingan jalur trayek, tidak ada. Nggak ada. Kan kalau yang dulu pelayanan kita kan lebih terpaku kepada Jalur. jalur keberangkatan itu sesuai dengan jalur trayeknya. Iya, kalau itu kan butuh Ruang yang banyak. butuh ruang yang Iya, banyak. Nah kalau tempat kita karena sudah ada sistem informasi yang jelas, itu kedatangan mereka bisnya apa, udah jelas semua. Jadi sesuai dengan timetable-nya. Iya. Iya. Oh, berarti kalau misalkan seperti itu, bis itu tidak terlalu lama nunggu di terminal dong. Iya. Iya. Tetap ada juga sih mereka yang pengendapan ada pengendapan di belakang itu juga masih ada. Tetapi yang sudah siap berangkat itu mereka harus sudah di posisi jalur keberangkatan. Oh, iya. Iya, jadi masyarakat jauh akan lebih gampang. Iya. Misalkan nih, saya mau naik Jakarta, misalkan naik bis Gunung Harta atau naik bis misalkan Rosin misalkan gitu ya. Oh udah, bisnya udah di dekat sini. Nggak mesti kita nyari jauh-jauh dulu. Zaman dulu kan ada banyak nih, kadang-kadang kita ada tempatnya misalkan yang Jakartanan gitu ya. Kita sementara jalannya itu harus jauh. Nah ini enggak, begitu mereka harus berangkat, mereka udah harus jalur keberangkatan. Masyarakat tinggal nunggu di situ, naik, ya paling 10 meter. Dari situ kan paling berapa itu? 10 meter. Sehingga dengan konsep ini, masyarakat benar-benar kita manjakan. Satu, mau milih beli tiket juga tinggal milih, naik apa, gampang. Yang kedua, ruang tunggu yang nyaman, dekat juga. Dan yang ketiga, jalur keberangkatan yang dekat. Dan ini memudahkan orang tinggal mau milih naik apa. Terus kemudian kaitan dengan informasi kendaraannya pun sudah ada di monitor kita. Jadi petugas dari kru bis itu juga mengarahkan, misalkan sudah ada pengumuman jam sekian bis Rosalia Indah berangkat, misalkan otomatis nanti mereka akan Iya, ya begitu mereka mendekati ini udah mereka masuk ke jalur keberangkatan. Dengan ini lebih kaitan dengan pelayanan ya, lebih memudahkan mereka semuanya. gitu. Iya. Tapi mudah-mudahan nanti pada saat waktu-waktu tertentu ya terjadi peningkatan Saat lebaran gitu ya. misalkan Nataru ya, tetap Pak. bisa dan atau Insya Allah mungkin, bisa. kalau itu. atau mungkin nanti bisa dikembangkan lah itu ya. Nah, itu kan kalau misalkan sekarang kondisinya sudah tertata, mungkin orang juga yang naik dari sini sudah terbiasa gitu. Iya. Nah, tidak harus khawatir ketinggalan bis, tapi mereka sudah pasti akan Ya ini harapan saya kadang-kadang kan sekarang itu kan banyak ya para penumpang ini mereka nanti berhenti apa mungkin nyekat di pinggir jalan ya.
Nah harapan saya dengan terminalnya sudah nyaman, terus kemudian ruang tunggunya nyaman, nyari bisnya gampang, nyari tiketingnya juga mudah. Ini harapan saya masyarakat yang mau menggunakan mau naik angkutan umum, ayo datang ke terminal. Iya, iya, iya. Jadi bagaimana caranya supaya, dan di sini udah nyaman, udah benar-benar kita buat senyaman mungkin supaya orang itu daripada saya nunggu di sini misalnya di jalan itu ya, nunggu capek-capek di jalan, saya bisa ke terminal, nyaman di situ, mau nunggu mau nunggu juga bisa dengerin live musik. live musiknya kadang-kadang Iya, karena di pojok musik. di pojok musik Tapi kan bisa. kemarin kan sudah ada mungkin kayak libur panjang taruhlah ya, libur panjang waktu itu ada libur Imlek yang mungkin sampai 4 hari, terus kemarin aja juga libur Maulid Nabi yang Maulid kemarin. Nabi dan sebagainya itu tidak ada pengaruhnya, tidak pelayanan sistem yang sudah dianut. Nah, pelayanan di sistemnya nggak ada. Tapi kalau di ininya penuh memang pada waktu libur panjang itu mungkin ya penuh aja. Tapi kalau di terminal Tidar itu kesehariannya ramai sih. Paling enggak penumpangnya yang naik dari sini itu lebih kalau dari Bisa sampai 2.000 Bapak. oh 2.000 ada datanya. Ada. Sehari tapi itu luar biasa banyak sekali. Banyak kalau sini penumpangnya. Iya. Jadi Kalau yang berangkatnya 2.000 mungkin, kalau yang naik di sini bisa dari 700-an gitu. Kalau yang naik dari sini. 700-an ada. Ya, 700-an. Jadi asik makanya Mas Agung kalau kita ngobrol dengan mantan Kepala terminal ya. iya, karena kita sambil berbagi pengalaman kan. Iya, Iya, Pak. jadi memang asik. Tapi memang betul terminal Tidar luar biasa Mas. Baik Pak. Baik, mungkin sekian diskusi kita hari ini. Mungkin ada yang perlu disampaikan Pak, mungkin pesan-pesan mungkin untuk para juniornya yang masih bekerja di Kementerian Perhubungan nih Pak, dari Bapak yang udah pensiun mungkin Pak. Oh, gitu Closing statement. Closing statement-nya mungkin bagi junior-junior ya. Ya, benar. Terima kasih Mas. Ya, oke, Bapak. Kepada teman-teman semua yang masih aktif Mungkin mic-nya bisa didekat. ya, kepada teman-teman semua yang masih aktif di jajaran Kementerian Perhubungan, khususnya di Perhubungan Darat ya. Ya. Selalu meningkatkan kemampuan diri ya. Selalu membaca itu dan jangan anti kritik. Karena siapa yang mengkritik itu sebenarnya memperhatikan, ada perhatian gitu ya. Jadi kita tinggal meresponnya saja secara positif. Saya kira kalau misalkan kita semua itu punya keinginan untuk meningkatkan pelayanan di terminal, saya yakin suatu ketika terminal di seluruh Indonesia gitu ya bisa pelayanannya sama dengan yang sekarang sudah di bandara maupun di stasiun. Karena itu harapan masyarakat semuanya. Saya kira itu. Ya. Oke, baik Bapak. Baik Mitra Darat, mungkin sekian diskusi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Senewan yang sudah hadir di Terminal Tidar Magelang. Semoga sehat selalu Bapak. Iya. Selamat memasuki masa purna baktinya. Terima kasih. Dan saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya pamit undur diri. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.